Karena hari ini kita akan lebih banyak latihan dibandingkan bahas materinya, jadi aku harap teman-teman yang hadir di Zoom bisa ikut aktif latihan di kelas ya. Selain itu, kalau teman-teman punya pertanyaan karena teman-teman kurang paham dengan materinya, atau mungkin ada hal lain yang membuat teman-teman penasaran berkaitan dengan materi-materi kita, teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan aja ya. Sebelum kita latihan, kita coba review dulu nih materi apa aja yang sudah kita pelajari selama di level 1. Di pertemuan pertama, kita belajar ucapan salam dalam bahasa Korea. Ada beberapa ucapan salam yang bisa langsung teman-teman praktekin dalam keseharian. Saat pertama kali ketemu dengan seseorang, saat sudah lama tidak bertemu dengan seseorang, saat pamitan atau berpisah dengan seseorang, saat kita mau istirahat atau mau tidur, ataupun saat kita ingin mengucapkan terima kasih. Bisa juga saat kita ingin menanyakan kabar. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa cek lagi catatannya ya. Selain itu, kita juga mulai belajar partikel atau tata bahasa dalam bahasa Korea. Partikel pertama yang kita pelajari adalah partikel subjek enen. Partikel subjek enen. Otomatis partikel ini harus nempel di kosakata yang posisinya sebagai subjek. Subjek itu yang mana? Subjek itu kosakata yang posisinya ada di awal kalimat, ada di depan kalimat. Bisa sebagai pelaku, bisa juga sebagai topik yang kita bicarakan. Oke. Lalu berikutnya ada partikel predikat kata benda yeyo atau iyeyo. Partikel ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bahwa pola kalimat antara bahasa Indonesia dengan bahasa Korea itu berbeda ya. Jadi teman-teman harus kuasai pola kalimatnya dulu. Karena kalau teman-teman nggak menguasai pola kalimatnya, struktur kalimatnya, susunan kalimatnya, pastinya teman-teman akan kebingungan saat menggunakan partikel atau tata bahasa dalam bahasa Korea. Partikel subjek, pakainya kapan? Partikel objek, pakainya kapan? Partikel yeyo atau iyeyo ditempelinnya di mana? Ya. Jadi catatannya, maaf, aku ganti. Jadi catatannya pola kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Korea berbeda. Kalau di bahasa Indonesia polanya SPOK, maka di bahasa Korea polanya SKOP. Selain itu, pastinya punya ciri khas ya teman-teman. Kalau di bahasa Korea, predikat posisinya selalu di belakang kalimat. Jadi kalau teman-teman bingung, Sam, ini posisinya gimana? Ya, teman-teman harus tahu predikatnya dulu. Predikat itu bisa kata benda, kata kerja, kata sifat ya. Contoh kalimatnya misalkan, saya makan apel. Dalam bahasa Korea, harus berubah polanya. Nggak bisa saya makan apel lagi. Tapi jadi saya apel makan. Atau contoh lainnya, misalkan di bahasa Indonesia, saya tidur di kamar. Dalam bahasa Korea, polanya nggak boleh saya tidur di kamar juga. Tapi berubah menjadi saya kamar di tidur.
Makan sebagai predikat ya teman-teman. Lalu tidur sebagai predikat juga. Makanya posisinya pindah nih. Kalau di bahasa Indonesia ada di tengah, di bahasa Korea ada di belakang. Ya. Terus catatan satu lagi adalah setiap bagian dari kalimat menggunakan partikel. Dalam bahasa Korea, setiap bagian dari kalimat menggunakan partikel. Contoh subjek ada partikelnya. Oke, partikel subjek apa aja? Ada enen sama tiga ya. Enen sama tiga. Lalu predikat juga sama ya. Ada partikelnya. Tergantung jenis katanya apa. Kalau kata benda adalah ya artinya partikelnya ada yeyo atau yeyo. Kalau kata kerja dan kata sifat, kerja dan sifat, masa sekarang ya, kita baru belajar masa sekarang. Ada ayo, oyo, sama heyo. Untuk objek juga ada ya partikelnya. Partikel objek itu ada el. Kalau keterangan, kita belum belajarnya baru nanti di level 2. Kalau teman-teman lanjut belajar lagi di UPA Academy ya. Nah ini teman-teman harus kuasai catatan ini. Karena kalau enggak ya nanti bisa bingung ya. Untuk partikel subjek enen, ini juga ditentukan akhirannya huruf apa. Kalau en, untuk yang akhirannya konsonan, itu ada bacim. Sedangkan nen, untuk yang akhirannya vokal atau nggak ada bacim. Partikel subjek iga pun sama. I untuk yang akhirannya konsonan atau ada bacim. Ga untuk yang akhirannya vokal atau nggak ada bacim. Kalau predikat kata benda, dalam bahasa Indonesia artinya adalah ya teman-teman. Bisa pakai yeyo atau yeyo. Yeyo untuk yang akhirannya konsonan atau ada bacim. Yeyo untuk yang akhirannya vokal atau nggak ada bacim. Oke, detailnya nanti teman-teman bisa lihat lagi catatannya ya. Lalu kata kerja dan kata sifat. Oke, kata kerja dan kata sifat. Coba kita bahas. Sini ya di pertemuan 3. Kalau partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat, kita baru belajarnya yang masa sekarang. Karena yang paling banyak dalam bahasa Korea itu sebenarnya partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat. Disesuaikan dengan tingkat kesopanannya, sopan formal, sopan informal, lalu disesuaikan dengan waktu kejadiannya, masa sekarang, lampau depan, disesuaikan juga dengan situasi, kondisi, keadaannya. Jadi sebelum teman-teman belajar partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat lainnya, harus kuasai dulu yang paling dasar, yaitu masa sekarang. Partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat masa sekarang. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu simple present tense sih teman-teman. Kapan kita pakai partikel, predikat, kata kerja, dan kata sifat masa sekarang? Saat menyatakan fakta.
Jadi kalau ada sebuah fakta, teman-teman mau terjemahkan ke bahasa Korea, ya harus pakai masa sekarang. Selain itu juga bisa saat menyatakan rutinitas atau kebiasaan. Teman-teman rutinitas kesehariannya apa? Kebiasaannya apa? Misalkan saya biasanya bangun pagi jam 7. Atau mungkin saya biasanya makan siang pakai nasi goreng. Itu rutinitas atau kebiasaannya teman-teman. Jadi harus pakai masa sekarang. Yang kegiatannya berulang ya. Lalu satu lagi saat menyatakan kejadian atau aktivitas atau situasi yang terjadi di masa sekarang. Yang terjadinya sekarang gitu ya. Selain itu ya, ini ya teman-teman kalau mau pakai masa sekarang. Dan ada 3 pilihan. Teman-teman bisa pakai ayo, bisa pakai oyo, bisa pakai heyo. Perhatikan teman-teman, kata kerja dan kata sifat punya bentuk dasar. Bentuk dasar itu bentuk yang masih mentah, belum dipengaruhi partikel atau tata bahasa atau grammar apapun. Oke, nanti bentuk dasar ini saat teman-teman gunakan dalam kalimat, bentuknya harus berubah. Dan ciri khas dari bentuk dasar akhirannya dah. Contohnya ya. Ada kada. Kada ini bentuk dasar. Buktinya apa? Akhirannya da. Jadi kada harus berubah nantinya saat teman-teman pakai dalam kalimat. Atau misalkan 공부 ada, akhirannya juga da, pastinya berubah. Atau yang lainnya misalkan mokta, ini juga bentuk dasar. Kalau di masa sekarang ada 3 pilihan ya teman-teman, ayo, oyo, heyo. Kapan pakai ayo? Teman-teman bisa cek nanti di catatannya masing-masing ya. Oke. Kalau untuk partikel objek, pilihannya ada 2 ya, el atau rel. El untuk yang akhirannya konsonan atau ada bacim, rel untuk yang akhirnya vokal atau nggak ada bacim. Selain itu kita juga belajar kata ganti orang. Kata ganti orang nih penting banget ya teman-teman. Karena ada beberapa tata bahasa atau grammar dalam bahasa Korea yang penggunaannya itu disesuaikan dengan kata gantinya orang keberapa. Kata ganti orang pertama pakainya apa? Kata ganti orang kedua, ketiga pakainya apa? Jadi mulai sekarang teman-teman coba hafalin ya. Kata ganti ada kata ganti orang pertama. Orang pertama itu saya, aku, gue, kami, kita. Lalu kata ganti orang kedua ada Anda, kamu, lo, kalian. Yang terakhir kata ganti orang ketiga. Ada dia, dianya bisa laki-laki atau perempuan.
Yang satu lagi mereka. Oke. Terus di pertemuan kedua juga kita belajar partikel del ya. Ada yang masih ingat partikel del ini dipakainya kapan? Nggak ada. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Oke, benar ya. Jadi partikel del ini dipakai saat menyatakan benda yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya misalkan murid-murid. Kalau murid cuma satu ya. Murid-murid pastinya banyak, lebih dari satu. Berarti bahasa Koreanya apa ya? Ada yang tahu? Haksengdel. 학생들, 맞아요. 학생들. Murid itu bahasa Koreanya 학생. Tapi karena muridnya banyak, lebih dari satu, jadi teman-teman tempelin del di belakangnya. 학생들. Contoh lain, misalkan para guru. Apa bahasa Koreanya? Para guru. Songsengndel. 선생님들. 선생. Guru, bahasa Korea 선생님, tapi gurunya cuma satu. Nah, ini ada para guru. Para ya udah pasti banyak ya, teman-teman. Jadi tambahin del, 선생님들. Oke. Selanjutnya, kita juga belajar kata tunjuk benda ya. Yang fungsinya untuk menunjuk benda, mau itu benda mati ataupun makhluk hidup. Ada dua pilihan yang bisa kita pakai. Pertama, i, ke, co. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tunjuk benda cuma ada dua ya. Ini, itu. Ini adalah panci. Itu adalah buku. Tapi dalam bahasa Korea ada tiga, teman-teman. Disesuaikan dengan posisi bendanya ada di mana. Kapan pakai i, kapan pakai ge, kapan pakai co. Oke. Tapi kalau teman-teman pakainya i ke co, syaratnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia ya, benda plus kata tunjuk bendanya. Contohnya misalkan buku ini. Buku bendanya, ini kata tunjuknya. Nah, kalau konsepnya seperti ini, teman-teman harus pilih i atau ge atau jo. Oke. Dalam bahasa Korea, polanya harus berubah ya, teman-teman. Karena di awal kita udah bahas pola kalimat bahasa Korea dengan bahasa Indonesia beda. Kalau versi Koreanya berarti kata tunjuk bendanya dulu, setelah itu bendanya. Berarti ini buku. Ini harus pakai i ya, i cek. Seperti itu teman-teman. Oke. Yang satu lagi pilihannya ada ikot, bekot, sama cogot. Ikot, kekot, cogot. Kalau ini nggak perlu ada bendanya ya. Biasanya kita pakai igot, kegot, cogot itu ya untuk menerjemahkan ini adalah pulpen. Itu adalah laptop. Ya, coba aku tulis kalimatnya.
Ini adalah, ada kalanya kita nggak pakai adalah ya. Ini misalkan laptop. Dalam bahasa Korea tetap ya, nggak berubah, tapi harus ditempelin partikel ya. 이것은 이것은 뭐지? 이것은 노트북이에요. 이것은 노트북이에요. Untuk igot, kegot, cogot juga bisa disingkat ya teman-teman. Igosen jadi ikon. Ikon notebook이에요. Detailnya teman-teman nanti lihat lagi catatannya ya. Lalu partikel kepemilikan. Partikel kepemilikan juga ada dua ya teman-teman. Bisa pakai partikel yang ini. Kalau teman-teman mau pakai partikel yang ini, berarti konsepnya dalam bahasa Indonesia benda plus pemilik. Kalau dalam bahasa Korea dibalik, pemilik, lanjut partikelnya, baru yang terakhir bendanya ya. Contohnya gimana? Contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia handphone ibu. Berarti dalam bahasa Korea apa ya teman-teman? 핸드폰에 엄마. 핸드폰의 엄마. 오케이. 핸드폰의 엄마? 아니요. Pemiliknya dulu. 엄마. 네, 엄마의 atau 핸드폰. 어머니의 핸드폰. Ya. Di bahasa Indonesia benda pemilik. Handphone ibu. Di bahasa Korea pemilik, partikel kepemilikan baru bendanya. 엄마의, 어머니의 핸드폰. Yang satu lagi ada goeo ya. Goeo. Kalau goeo ini dalam bahasa Indonesia artinya punya atau milik. Contohnya gimana? Contohnya di bahasa Indonesia punya ayah, misalkan gitu ya. Punya ayah. Atau boleh juga milik ayah. Dalam bahasa Korea dibalik, ayah punya atau milik. Langsung aja tempelin, ada yang tahu? Punya atau milik ayah bahasa Koreanya? Contohnya 아버지 거예요. Ya, 아버지 거예요. Langsung aja, jadi ayah tempelin partikel 거예요. 아버지 거예요. 이것은 아버지 거예요. Ini adalah punya ayah. Oke. Yang terakhir ya, di pertemuan kemarin itu kita belajar partikel kata tunjuk tempat. Ada yogi, kogi, chogi. Yogi artinya sini, kogi artinya situ, chogi artinya sana ya. Coba kita tulis dulu.
Yogi, terus ada Yogi, sama Yogi artinya sini, maaf, Yogi artinya situ, satu lagi ada Yogi artinya sana. Nah, aku pada ngojek hujan-hujan terus gitu. Terus yang terakhir ada isoyo, opsoyo. Artinya isoyo ada di, opsoyo tidak ada di. Oke ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan dulu Kak. Karena selanjutnya kita mau coba latihan. Aku takut banjir lagi. Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita coba latihan ya teman-teman. Latihannya adalah menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Kayak 20.000. Nanti itu sakit, kalau kayak sakit, bagaimana sendiri? Sakit. Terus mau tekan tempuh airnya banyak. Oke, coba nomor 1. Di mana? Aku mau tanya ke Leoshi. Bahasa Koreanya apa ya untuk nomor 1? Apakah Rara adalah seorang dokter? Tutup dong permanen. Nih. Laranan. 의사 어디예요? Laranan, 의사, 어디예요? 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 어디예요 atau 어디예요? 어디예요? Seperti ini. Nih. Oke. Laranan 의사 어디예요? Laranan 의사 어디예요? Untuk terjemahannya masih kurang tepat ya Leoshi. Laranan 의사 ini sudah benar. Yang keliru adalah 어디예요nya. Karena 어디 artinya mana. 어디예요 di mana. Jadi kalau laranan 의사 어디예요? 아니요. Kurang tepat ya. Yang lebih tepat 의사 di sini ada kata adalah. Adalah tuh pakai partikel yang mana ya? adalah yeyo. Oke. yeyo. Nih, adalah itu bisa yeyo atau iyeyo. Untuk 의사 pakainya yeyo atau iyeyo. 의사예요. 의사예요. Jadi coba disebutkan lagi kalimat yang benarnya. 라라는 의사예요. 맞아요. Benar ya? Apakah Rara adalah seorang dokter? Bahasa Koreanya 라라는 의사예요. 라라는 의사예요. Oke, 잘했어요, 레오씨. Selanjutnya nomor 2. Coba Etishi ya. Bukan. Rara bukan seorang dokter.
Bahasa Koreanya, etishi. Bukan, Rara bukan seorang dokter. 아니요. Hmm. 라라는 의사, 의사, Hmm. 의사는 없어요. 의사, 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 없어요? 없어요. 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 오케이. 아니요, 라라는 의사 없어요. Kalimatnya masih keliru, etishi. Untuk 아니요, 라라는 의사 sudah benar. Yang kelirunya 없어요. 없어요 artinya apa ya? Nggak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Berarti bukan pakai 없어요. 아니요? 아니. Oke. Sebelumnya kita juga udah belajar partikel bukan ya. Partikel bukan di bahasa Korea itu bisa pakai i atau ka, ani, yeyo. I anieyo untuk yang akhirannya konsonan, ga anieyo untuk yang akhirannya vokal. Nah, kira-kira 의사 pakainya yang mana nih? 의사가 아니에요. 의사가 아니에요. Oke, coba sekali lagi dibaca kalimat yang benar. 아니요. 라라는 의사가 아니에요. 맞아요. 아니요, 라라는 의사가 아니에요. Pakainya ga 아니에요 karena 의사 akhirannya vokal ya. Ya, 잘했어요, etishi. Lanjut nomor 3, coba Sashishi. Tolong terjemahkan apa pekerjaan. Siapa ya namanya? Deh. Apa pekerjaan Seungchol? Seungchol adalah polisi. polisi, oke. Boleh deh. Seungchol adalah polisi. Oke, coba Sashishi terjemahkan kalimatnya. Apa pekerjaanmu aja ya? Saya adalah polisi. Silakan Sashishi. 직업은 뭐예요? 저는 저는 경찰이에요. 경찰이에요. Oke. Apa pekerjaanmu? 직업은 뭐예요? Saya adalah polisi. 저는 경찰이에요. 맞아요. Kalimatnya benar ya, Sashishi. 잘했어요. Selanjutnya, nomor 4. Coba Dinashi. Oke. Dia siapa? Dia adalah ibu rumah tangga. Bahasa Koreanya apa nih, Dinashi? 그는 어머님 어머님 ibu rumah tangga 가정주부 Benar, 가정주부. benar Sam ya Benar. 가정 ya Jadi 그는 어머님은 가정주부예요. 가정주부.
예요. Oke, jadi kalimatnya 그는 어머님은 어머님은 가정주부예요. 가정주부 이에요. 이에요. Oke. Jadi kalimatnya 그는 어머님은 가정주부 이에요. Oke, 잘했어요, Dina 씨. Tapi kalimatnya ini masih kurang tepat, Dina 씨. Dia perempuan. Kalau itu artinya dia laki-laki. dia perempuan. 그너야 쌤. 그너야 쌤. 그너? Oke, hampir benar. 그녀. 그녀 ya. Nah, 그녀. 그녀 artinya dia perempuan. Oke, jadi kalimat yang lebih tepat 그는 atau 그녀는? 그녀 쌤. 그녀. 그녀. 그녀 쌤. 그녀는. 그녀는. Oke. 그녀는nya sudah benar. Tapi berikutnya ada kata tanya, Dina 씨. Siapa? 누구? 누구? 누구 benar ya Sam? Benar, 누구? 그녀는 누구입니까 ya Sam? 누구입니까? Ya Sam. Oke. 누구입니까? Oke. 그녀는 누구입니까? Benar. Dia perempuan siapa? Tapi kita belum belajar partikel imnika. Dina 씨. 이거는 누구? Jadi pilihannya ada dua. 예요 atau 이예요. 예요 Sam. 예요. Oke, coba dibaca lagi. Dia perempuan siapa? 그녀는 누구예요? 맞아요. 그녀는 누구예요? Dia perempuan siapa? Terus jawabannya, dia perempuan adalah ibu rumah tangga. 어머님은 ya Sam. Kalau omonim itu artinya ibu. Jadi kurang tepat kalau pakai omonim. Disebutin lagi dia perempuannya. 그녀는 adalah ibu rumah tangga. 그녀는 가정주부. 어머니. Oke. Omotimnya nggak usah disebutin lagi ya. Karena ibu rumah tangga bahasa Koreanya 가정주부. Nah, tapi 가정주부nya juga masih kurang tepat nih. Pakainya 예요 atau 이예요 ya? 이예요 Sam. 이예요? 이예요 itu untuk yang akhirannya konsonan. 예요 Sam ya 예요. 예요 ya, karena 가정주부 akhirannya vokal, jadi pakai 예요. Oke, coba dibaca kalimat yang benarnya. 그녀는 누구예요? 그녀는 가정주부예요. 맞아요. 잘했어요, Dina 씨. Oke, selanjutnya giliran Deni 씨. Sekarang kamu ngapain? Sekarang aku belajar bahasa Inggris. Oke, coba Denishi, bahasa Koreanya apa? 뭐 하세요? 뭐 하세요? 지금은 뭐 하세요? 지금은 뭐 하세요? 지금 나는 지금 나는 영어를 배우고 있어요. Oke, 지금 나는
영어를 영어를 배우고 있어요. 배우고 있어요. 있어요. 오케이. 지금은 뭐 하세요? 지금 나는 영어를 배우고 있어요. 잘했어요, 데니 씨. Sebenarnya kalimat ini sudah benar ya. Tapi banyak sekali partikel yang belum kita pelajari. Contohnya 뭐 하세요, partikel 세요. belum ya. Lalu 배우고 있어요, 고 있어요 juga kita belum belajar. Kita pakainya yang sudah kita pelajari dulu ya. Sekarang kamu ngapain? Berarti menyatakan kejadian di waktu sekarang. Otomatis kita bisa pakai partikel masa sekarang. Oke, ngapain? Ngapain? Bentuk dasarnya dalam bahasa Korea adalah 뭐 하다. Ngapain? Melakukan apa? Ini boleh dicatat ya sama teman-teman. Melakukan apa? Itu bentuk dasarnya 뭐 하다. Karena 뭐 하다 ini bentuk dasar, berarti harus kita ubah menjadi bentuk masa sekarang. Karena di sini pakainya sekarang ya, keterangan waktunya. Nah, untuk 뭐 하다 yang akhirannya hada, pakainya ayo, oyo, atau heyo. Denishi. 해요. Heyo, berarti 뭐 하다 berubah menjadi 뭐 해요. 뭐 해요. Benar. Coba diperbaiki ya. 지금은 뭐 하세요? Diganti menjadi 지금은 뭐 해요? 지금은 뭐 해요. 맞아요. 지금은 뭐 해요? Atau partikel n-nya juga nggak apa-apa ya, diabaikan. 지금 뭐 해요? Benar. 지금은 뭐 해요? juga benar. Lalu berikutnya, 지금 나는 영어를 배우고 있어요. Jadi, dalam bahasa Korea, kosakata belajar itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada 배우다, yang kedua ada 공부하다. Kalau di sini Denishi pakainya 배우다 ya. 배우다. Oke, 배우다 itu bentuk dasar. Kalau di masa sekarang berubah jadi apa ya, Denishi? 배우고 B, 배우고 Beudo. Oke. Beuda, danya hilang. Diganti dengan partikel ayo, oyo, atau heyo. Ayo, oyo, heyo. 해요? Heyo untuk akhiran hada. Oyo ya. Jadi bewoyo. Bewoyo. Kenapa pakainya oyo? Karena kalau dijabarin kayak gini teman-teman. Beuda kata dasarnya. Danya hilang. Berarti tersisa bewu. Terus kita cek vokal terakhirnya apa? Vokal terakhirnya U. Karena vokal terakhirnya U, berarti kita harus pilih oyo. Soalnya partikel oyo itu untuk kata kerja atau kata sifat yang vokal terakhirnya selain A atau U. Nah, ini vokal terakhirnya U. Selain itu, ya, U ketemu O. U ditambah O, menghasilkan bunyi baru, menjadi wo. Beuda di masa sekarang berubah menjadi bewoyo. Oke, kalau gongbuhada berubah jadi apa, Denishi?
공부해요? 공부해요. 맞아요. 공부해요. Nah, jadi 배우고 있어요nya mau diganti yang mana? 배워요 atau 공부해요? 공부해요 aja deh. 공부해요. Oke, silahkan dibaca lagi ya kalimat yang benarnya. 지금 뭐 해요? Hmm? 지금 나는 공부해요. 지금 나는 공부해요. bahasa Inggris. bahasa Inggrisnya 영어를 네, 공부해요. 맞아요. 잘했어요, 데니 씨. 지금 뭐 해요? 지금 나는 영어를 공부해요. 잘했어요 ya. Nanti supaya lebih lancar, dilihat lagi catatannya ya. Selanjutnya Rizky Shi. Oke. Jangan ini deh. Apa itu? Ini dekatnya. 잠깐만요. 진짜? 잠깐만요. Oke, Rizky Shi, apa itu? Itunya dekat ya. Ini adalah panci. Bahasa Koreanya? 그건 뭐예요? 그건 뭐예요? 이건 펜이에요. 이건 펜이에요. 펜이에요? panci bukan pen. 반치. 네, very 예쁜이요. ya 반치. 냄비, 냄비예요. 냄비예요. Oke, 잘했어요. Gampang banget ya. Oke, lanjut. Coba balik lagi ke Leoshi ya. Leoshi, tolong terjemahkan kalimat. Rumah itu bagus. 저것은 지급은 좋아요. 저것은 지급 직업, 직장 rumah, 집. 저것은 집, 그 집은 좋아요. 좋아요. Oke, 저것은 집은 좋아요. Rumah itu bagus. Oke, untuk 집은 좋아요nya benar. Tapi yang salah itu ada di 저것은. Oke, kenapa salah? Karena di sini konsepnya benda plus kata tunjuk. Berarti pakainya antara i atau ke atau co. 저, Kira-kira pakainya yang mana? 저, Co. Oke, coba dibaca lagi kalimat yang benar. soalnya nggak ada tampilan partikel. Ya, nggak usah.
Rumah itu. Rumah itu berarti cip. Ya. 이건 좋아요. 좋아요. Oke. Kalau misalkan kalimatnya mobil ini mahal. Apa Leoshi? 기차 차, 기차는 저는 사요. 기차는 사요. sayo. Oke. Sayo artinya murah. 비싸요. 비싸요. Bisayo. Oke. Coba ulangi lagi. Mobil ini mahal. 기차는 비싸요. 맞아요. 저는 비싸요. 잘했어요. Berikutnya Etishi. Coba Etishi. Ini ini restorannya siapa? Ini restorannya Jisoo. Bahasa Koreanya? 누구 이 식당? 누구의? 누구는 누구는 이 식당? 이 식당? 네. 식당? ini 이 식당은 누구예요? 식당은? 아니. 이 식당은 누구예요? Ya, 음, 이 식당은 누구예요? 누구예요? Ini restorannya Jisoo. Butuh bantuan? Iya, iya. Oke, 괜찮아요. Nggak apa-apa ya. Coba kita bedah. 이 식당은 누구예요? Kalau kalimat bahasa Koreanya seperti ini, artinya jadi restoran ini siapa? Karena 누구예요 artinya siapa. Jadi keliru ya, teman-teman. Coba kita bedah. Ini restorannya siapa? Ini. Kita bisa gunakan 이곳은, 그곳은, 저곳은. Lebih tepatnya pakai yang mana, Etishi? 이곳은, 그곳은, 저곳은? 이곳은 이곳은. Benar. Maaf. 이곳은. Restorannya siapa? Restorannya siapa? 누구의? 누구의? Oh ya, 누구. 식당이에요? Nah, jadi kalau bla bla blanya siapa gitu ya. Misalkan ini ada benda plusnya plus siapa. Teman-teman pakai kata tanyanya 누구의. Ntar tinggal sebutin bendanya apa. Gitu. Oke. Benda. Contohnya gimana? Contohnya itu ya, restorannya siapa? Restoran itu benda.
Restorannya siapa? Berarti bahasa Koreanya nugue. Nugue sitang Ya, nugue 식당이에요. sitang Ya. nugue 식당이에요. Ini aku tambahin yeyo atau yeyo. Ini restorannya siapa? 누구의 식당이에요? Kalau ini mobilnya siapa? Bahasa Koreanya apa ya, Tishi? 이것은 누구의 장이에요? 자? 장이에요. 모bil itu 차. 자예요. 차예요. 맞아요. Artinya ini mobilnya siapa gitu ya. Oke, ini udah mulai paham ya Tishi dengan konsepnya. Oke, selanjutnya ini restorannya Jisoo. Berarti bahasa Koreanya? 이것은 지소는 식당이에요. 이것은 지수? 지소는 지수는 식당이에요. 식당이에요. 오케이. 식당이에요. Hampir benar ya. Konsepnya kurang lebih sama nih, Etishi ya. Restorannya Jisoo. Benda plusnya plus pemilik. Contohnya restorannya Jisoo. Berarti dalam bahasa Korea pemiliknya dulu yang disebutin. Jangan lupa partikel kepemilikan ya. Yang ini, maaf. Sama yang terakhir bendanya. 저희 식당이에요. Berarti restorannya Jisoo bahasa Koreanya 지소의 식당이에요. 잠깐만요. Oke, Jisoo의 ya bacanya. Jisoo의 식당 식당이에요. Oke, 맞아요. Coba dibaca lagi ya kalimat yang benarnya. 이것은 누구의 식당이에요? 지수의 식당이에요. 맞아요. 이것은 누구의 식당이에요? 이것은 지수의 식당이에요. 잘했어요, 혜티씨. Oke, selanjutnya nomor 9, coba Sashishi ya. Gunting ini punya siapa? Gunting ini punya teman saya. Bahasa Koreanya? Gunting apa ya? Gawi. Benar. Igawi. Igawian. Tunggu. Koyeyo. Koeo. Igawian. Tunggu. Koyeyo. 친구. 뭐예요?
오케이. 이 가위는 누구 거예요? 이 가위는 친구 거예요. 잘했어요, 사실 씨. Tapi masih kurang tepat ya. Gawi akhirannya vokal. Jadi lebih tepat pakai en atau nen. 는, Nen. Karena en ini khusus untuk akhiran konsonan ya. 이 가위는 누구 거예요? 이 가위는 ada yang kurang. Teman saya. Kalau dalam bahasa Inggris, my friend. Jadi sebelum 친구 harus kita tambahin saya. 네, 네. 내 친구. 네. Oke, coba dibaca lagi kalimatnya. 이 가위는 누구 거예요? 이 가위는 내 친구 거예요. 잘했어요, 서시 씨. Coba kita bedah dulu ya, karena masih ada yang kurang tepat sedikit. Jadi punya atau milik siapa, bahasa Koreanya itu 누구 거예요. 누구 거예요? punyanya siapa nih? Miliknya siapa nih? Ya, 누구 거예요? Terus teman saya. Teman saya. Ini konsepnya adalah benda plus pemilik. Jadi nanti di bahasa Korea harus berubah posisinya. Pemilik plus partikel kepemilikan ya. Baru yang terakhir bendanya. Berarti kalau ne ini singkatan. Singkatan ya teman-teman. Kepanjangannya apa ya Sasishi? Nae ya. Nae. Panjangannya nae. Artinya apa? Kalau nae itu bisa temanku. Atau teman gue. Sedangkan di sini perintahnya teman saya. Berarti harusnya apa? Sashishi. Saya bahasa Koreanya? 저, Berarti 저의 benar. Choe singkatannya? C ya. Choe singkatannya C. Berarti kalau teman saya? 제 친구, 맞아요. 제 친구. Coba diulangi lagi kalimat yang di atas. Gunting ini punya siapa? Gunting ini punya teman saya. 이 가위는 누구 거예요? Hmm, 이 가위는 제 친구 거예요. 맞아요. 잘했어요, 아저씨. Berikutnya coba yang terakhir ya. Dina Shi. Adik ada di mana? Adik ada di lapangan. Bahasa Koreanya apa ya, Dina Shi? 야, 쌤. 네. 동생은 어디세요? 동생은 어디에? 동생은 어디예요? 어디에요?
쌤. 어디, 동생은 어디예요? Hmm. 라방안 광장에 쌤. Undong 운, Jang. apa 쌤? Undongjang. Undongjang. 운동장. 네. 동생은 어디예요? 동생은 운동장이에요. Undongjang. 운동장. Undongjang. 예요. 예요. 야, 쌤. 오케이. 동생은 어디예요? 동생은 운동장이에요. Oke. 잘했어요, Dina Shi. Tapi kalimatnya masih kurang tepat ya. Odieyo-nya benar. Artinya di mana. Tapi dongsengen keliru. Dongseng akhirannya konsonan. Berarti harusnya pakai en atau nen ya, Dina Shi. Nih. Harusnya pakai pakai en, Sam. pakai en. Berarti dongsengen ya. Ini juga sama. 동생은. 오케이, 동생은 어디예요? 동생. 잠깐만요. Oke. Jadi kalau 어디예요 artinya di mana. Kalau di sini pertanyaannya ada di mana. Kalau 어디예요 kurang tepat ya. Harusnya 어디, 예. 어디에, 어디에 있어요? 있어요. 네. 동생은 어디에 있어요? 아dik ada di lapangan. Berarti 동생은 동생은 운동장이에요. 운동장이에요 juga keliru ya. Ada di. Bahasa Koreanya apa ada di? ada di 어디야, 쌤? 운동장에 있어요. 있어요. 오케이. 잘했어요, Dina Shi. Aku coba catat lagi ya. 어디예요? Artinya di mana? Ada di mana? 잠깐만요. Lihat dulu ya. Ada di mana? Itu bahasa Koreanya Jadi di kamar. 어디에 있어요. Apa nih? Oke. Terus kalau teman-teman mau bilang ada di, berarti nama tempat. Terus Oh, nggak ada yang lewat. 있어요. Ini artinya ada di nama tempat ya. Kalau tidak ada di, pakainya 없어요. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk adik ada di mana? 동생은 어디에 있어요? Adik ada di lapangan. 동생은 운동장에 있어요. Oke, 잘했어요 여러분. Sebenarnya teman-teman sudah bisa menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Tapi harus lebih banyak latihan lagi supaya makin lancar ya teman-teman. Karena ada kalanya teman-teman bisa menyusun kalimatnya, tapi
teman-teman lupa dengan kosakatanya. Atau sebaliknya, teman-teman ingat kosakatanya tapi penggunaan partikelnya kurang tepat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu kah teman-teman? Karena kelas kita udah selesai. Nggak ada. Aku coba ingatkan sekali lagi. Syarat untuk mendapatkan sertifikat di level ini, teman-teman harus melengkapi absennya. Batas minimalnya itu 10 kali ya teman-teman. 10 kali itu sudah termasuk tugas dan absen. Jadi kalau teman-teman absennya full ya 8 pertemuan, tapi tugasnya belum dikumpulkan sama sekali, cukup kumpulkan 2 tugas aja. Kalau kurang dari itu ya berarti teman-teman harus tambah ngumpulin tugasnya. Lalu untuk batas waktu pengumpulannya sampai hari Minggu depan ya. Kalau lewat dari itu maaf